Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Syarikat beserta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Syarikat yang tergabung dalam komunitas belajar Gurita. Hari ini saya mau memaparkan tentang pembelajaran berbasis proyek yang akan saya lakukan pada kurikuler dengan metode SWOT education model dalam mata pelajaran fisika. Saya mengambil tema yaitu turnamen bola voli dan topiknya adalah menyusun turnamen bola voli sekolah untuk meningkatkan semangat tim dan keterampilan olahraga. Latar belakangnya adalah program ini adalah pembelajaran kurikuler. Jadi saya akan melakukan ini di luar jam pelajaran atau yang dulu kita kenal dengan class meeting setelah anak-anak selesai melaksanakan suatu proyek semester. Untuk pengembangan karakter murid melalui sebuah mini turnamen permainan bola voli. Keinginan peserta didik diakomodir untuk menentukan peraturan, strategi, dan modifikasi permainan. Peserta didik diberikan pilihan untuk menempati peran atau posisi dalam dalam kompetisi. Rasa tanggung jawab akan terbangun saat murid diberi kesempatan pada peran atau posisinya di masing-masing pada kompetisi. Sekolah kami SDN Syarikat Kecamatan Bibu yang berada di daerah pinggir perkotaan sudah tidak asing lagi dengan permainan bola voli. Anak-anak sudah terbiasa dengan permainan bola voli, baik melalui perlombaan di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat. Serta halaman sekolah yang juga berfungsi sebagai lapangan dapat digunakan sebagai arena kompetisi permainan bola voli. Melalui interview kepada kepala sekolah, guru, dan peserta didik, semuanya mendukung adanya program kurikuler dalam bentuk mini turnamen bola voli karena di samping untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kebugaran jasmani peserta didik juga dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana menjalankan sebuah turnamen atau kompetisi. Jadi anak-anak nanti kita ajarkan caranya menjalankan sebuah turnamen atau kompetisi yang akan sangat berguna bagi peserta didik di kehidupan kedepannya, mungkin di lingkungannya nanti ada turnamen, jadi anak-anak sudah terbiasa. Untuk tujuan dari program ini adalah yang pertama, peserta didik dapat merancang dan menyelenggarakan mini turnamen bola voli di sekolah. Yang kedua, peserta didik memahami teknik dasar bola voli, strategi permainan, dan pentingnya kerjasama tim. Dan yang terakhir adalah peserta didik mengembangkan keterampilan organisasi, komunikasi, dan manajemen acara. Indikator capaiannya, yang pertama, peserta didik terlibat aktif menyampaikan pendapat dalam menentukan aturan permainan, strategi, struktur, dan skema pertandingan atau kompetisi. Yang kedua, peserta didik berani mengambil keputusan terkait pemilihan strategi permainan dan pembagian peran dalam pertandingan atau kompetisi. Yang ketiga, peserta didik bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan menetapkan strategi dalam kelompok. Jadi anak-anak di sini juga diajarkan kepemimpinan. Yang langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, peserta didik awalnya adalah berdiskusi untuk menyusun peraturan permainan. Jadi rencananya permainan ini akan saya laksanakan di kelas tinggi yang jadi panitianya adalah kelas 6. Jadi yang pertama anak-anak menyusun peraturan permainannya dulu. Kemudian yang berperan sebagai pemain atau tim menyusun strategi bermain dan kemudian skema pertandingan atau kompetisi, bagaimana kompetisi itu akan dilakukan. Yang kedua, peserta didik menentukan peran. Nah, di sini anak-anak boleh misalkan
Pak saya mau jadi wasit, Pak saya mau jadi pemain, itu boleh. Jadi banyak perannya di sini, ada wasit, pemain, pencatat skor, bahkan supporter itu masuk dalam sekolah education model. Yang terakhir adalah atau pada PSDT peserta didik melaksanakan tugas sesuai dengan peran atau posisi sesuai kelompoknya. Jadi yang ketiga ini di tahap akhirnya adalah anak-anak melaksanakan kompetisi yang sudah disusun. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua adalah berwujudkan saya sendiri sebagai fasilitator. Jadi saya yang mendampingi anak. Untuk kelas 6, seperti yang saya bilang tadi, untuk kelas 6 ditunjuk sebagai panitia penyelenggara yang tugasnya adalah membuat skema serta menentukan tata tertib pertandingan atau kompetisi. Peserta didik kelas 4 dan 5 berperan sebagai pemain atau tim serta ofisial untuk menyusun strategi pemenangan timnya. Yang tidak masuk dalam tim bisa jadi supporter yang memberikan daya semangat untuk tim yang sebelumnya. Jadi supporter juga masuk dalam susunan pertandingan atau kompetisi. Yang selanjutnya adalah, ini yang saya bilang tadi, kegiatan dilakukan setelah semakin akhir semester. Jadi setelah anak-anak melaksanakan ujian, kalau dulu namanya kelas meeting, kelas sekolah dulu. Tapi di kurikulum yang baru dalam rujukan namanya Metode Sport Education Model atau SEM. Yang kedua adalah yang selanjutnya potensi tantangan. Tantangannya adalah mungkin nantinya ada kegiatan lain yang tidak terduga. Ya, itu juga saya masukkan dalam tantangan. Karena biasanya setelah sumatif anak juga ada tugas lain dari bapak ibu guru yang lain juga. Selanjutnya solusinya adalah kalau nanti seandainya jadwalnya bentrok, akan saya pindahkan harinya, tetapi minggunya dalam minggu yang sama. Jadi kalau misalnya hari Senin tidak bisa diambil hari Selasa atau hari yang lain. Selanjutnya hasil identifikasi pemetaan aset atau aset basic ditemukan, saya temukan 3 aset, yaitu aset manusia, aset fisik, dan aset finansial. Yang terakhir adalah seluruh unsur warga sekolah melakukan refleksi dan evaluasi terhadap program. Jadi nantinya bapak ibu guru yang lain boleh mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan, memberikan masukan dan pandangannya. Selanjutnya, nah ini tadi aset atau kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang saya katakan ada 3, yaitu aset manusia. Aset manusia ini diantaranya kepala sekolah, guru BCK, kemudian peserta didik yang berjumlah 43 anak, itu kelas 4 dan 5 dan 6. Perannya seperti tadi, yaitu panitia penyelenggara, tugas pertandingan, tim pemain, official team, dan supporter. Yang kedua, aset fisik. Aset fisik ini yang dapat dilihat. Yang pertama adalah halaman sekolah, karena kita punya halaman dan juga ada lapangan laboratoriumnya. Yang kedua adalah ATK, digunakan untuk pencatatan selama pertandingan. Kemudian handphone digunakan untuk merekam atau dokumentasi yang nantinya kegiatan itu akan dipublikasi melalui media sosial. Yang terakhir adalah aset finansial, yaitu seluruh biaya yang ditimbulkan dari pertandingan akan didanai melalui dana BOS. Selanjutnya, ini rencana evaluasi yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan, yaitu mengamati kinerja peserta didik selama proses pembelajaran atau namanya penilaian otentik, yaitu mengawasi langsung anak-anak pada saat melakukan kegiatan
pertandingan secara nyata. Yang kedua adalah angket. Nanti saya juga akan membagikan angket sebagai umpan balik baik dari kepala sekolah, guru yang baik maupun peserta didik. Yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa foto atau video yang akan dipublikasi di media sosial yang merupakan hasil dari proyek yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah kemungkinan tantangannya. Kalau tadi kan kemungkinan tantangan dari segi jadwal, sekarang kemungkinan tantangan yang bisa terjadi pada anak selama pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama adalah minat dan bakat peserta didik yang berbeda-beda atau aneka ragam. Jadi di sini seperti tadi, variasi peran atau posisi bisa memberikan tambahan peran kepada peserta didik dalam sebuah kompetisi. Jadi anak-anak bisa memilih nantinya. Misalnya Pak, saya mau jadi hakim garis, Pak, saya mau jadi pencatat skor, itu boleh. Asalkan perannya belum diisi peserta didik yang lain. Itu nanti akan diisi oleh kelas 6 yang notabene anak sudah mau melanjutkan ke SMP dan akan terjun ke dunia nyata dalam pendidikan. Yang kedua adalah waktu yang sangat terbatas. Nah, biasanya waktu setelah semester itu kita hanya 2 minggu. Makanya saya rencananya akan menyelesaikan proyek ini dalam jangka waktu tersebut dengan cara mengoptimalkan seluruh kegiatan yang ada. Dan yang terakhir adalah juga karena ini berhubungan dengan mata pelajaran fisika yang akan menghadapi panggilan berat, potensi cedera itu sangat mungkin terjadi. Makanya di sini akan disiapkan peralatan tubuh daftar sebagai pertolongan pertama apabila terjadi cedera. Dan kemudian saya akan sosialisasikan tindakan yang aman dalam sebuah pertandingan atau kompetisi. Termasuk biasanya yang paling sering itu supporter yang sering berbenturan. Nah, kemudian terima kasih. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan manusia cerdas, kreatif, dan berkarakter. Ini sebenarnya yang dicari di guru-guru sekarang, yaitu peserta didik yang berkarakter. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan metode Sport Education Model atau SEM, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, otentik, dan relevan bagi peserta didik. Jadi anak-anak juga bisa belajar jadi wasit itu bagaimana, wasit itu harus seperti apa, jadi pemain itu seperti apa, jadi supporter juga harus seperti apa. Itu pembelajaran berbasis proyek yang sudah saya susun rencananya dengan metode Sport Education Model. Dari pemaparan yang sudah saya paparkan, presentasikan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang metode atau pembelajaran berbasis proyek. Mungkin ada? Nulis? Oh, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana Sport Education Model berbeda dari pendekatan pembelajaran olahraga lainnya? Yang kedua, dan apa saja komponen utama dalam Sport Education Model yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran PJOK? Terima kasih. Terima kasih, Luis. Ya, perbedaan dari Sport Education Model dengan pendekatan yang lain adalah pada metode SEM ini anak-anak diajak untuk melakukan secara nyata. Jadi semuanya dilakukan anak-anak. Guru hanya mendampingi. Saya sebagai guru juga hanya sebagai fasilitator, ya, yang akan mendampingi anak-anak menjalankan sebuah pertandingan.
Jadi bedanya dengan metode yang lain, biasanya selama ini yang kita lakukan, panitia itu dari guru biasanya. Panitia dari guru, wasitnya juga dari guru. Tapi pada metode SEM ini anak-anak diberikan kebebasan untuk menjalankan sebuah kompetisi. Jadi anak-anak bisa jadi wasit seperti tadi ya, sudah saya jelaskan, bisa jadi wasit, bisa jadi pembalap sekolah, garis dan semuanya. Jadi semuanya yang menjalankan adalah anak-anak, sehingga anak bisa memiliki pengalaman yang nyata tentang menjalankan sebuah pertandingan. Yang berikutnya tadi komponen. Ya, komponen utama dalam suatu education model adalah keberanian peserta didik untuk menjalankan peran sesuai apa yang sudah dipilih oleh peserta didik sebelumnya. Ya. Jadi komponennya adalah sebuah kompetisi yang dijalankan oleh peserta didik, yang akan dievaluasi oleh peserta didik juga, dan akan diakhiri oleh peserta didik. Jadi sampai pembagian hadiah, pembacaan pemenang dan segala hal yang dilakukan dalam kompetisi itu adalah peserta didik. Jadi menurut saya komponen utamanya adalah peserta didik. Dulu hanya sebagai fasilitator apabila ada yang harus dikeluarkan atau diperbaiki. Mungkin itu cara saya. Sudah cukup, please. Sudah cukup. Terima kasih Bismati atas perhatiannya. Ada lagi yang lain? Oh, ya, monggo Bu Lili. Terima kasih. Saya mau tanya, bagaimana cara menilai keberhasilan sebuah proyek olahraga yang menggunakan pendekatan sport education model? Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya ya, keberhasilan SEM adalah terlaksananya sebuah skema pertandingan atau kompetisi yang nyata. Jadi kalau pertandingan atau kompetisi itu berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti metode SEM ini berhasil. Kecuali nanti pada akhirnya di tengah jalan pertandingannya tidak berhasil, mungkin kita harus adakan penguatan atau pemain atau remedial di hari yang lain. Metode ini memang baru yang saya dapatkan di program PKKB juga ini. Jadi kita masih sama-sama belajar. Anak-anak juga belum pernah melaksanakan ini, tapi saya yakin dengan kita jelaskan secara rinci kepada anak-anak dan anak-anak memiliki keinginan dan rasa tanggung jawab ketika melaksanakan kompetisi sesuai perannya masing-masing, saya yakin pembelajaran berbasis proyek ini akan berhasil. Indikatornya yaitu pertandingan atau kompetisi sudah bisa berjalan tanpa hambatan yang berarti. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang lain yang mau bertanya? Oh ya, bisa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara merancang dan mempersiapkan proyek olahraga yang menggunakan pendekatan Sport Education Model atau SEM tersebut? Terima kasih. Terima kasih Ibu bisa pertanyaannya. Kita menyusunnya, saya rencananya dalam waktu yang ada 2 minggu itu saya laksanakan 4 kali pertemuan. Di pertemuan pertama saya akan membagi peran sesuai keinginan masing-masing peserta didik. Ya, jadi anak-anak mau jadi apa, mau berperan sebagai apapun dalam kompetisi itu ditentukan pada hari pertama. Kemudian di hari pertama juga saya akan menjelaskan apa peran, apa tugas masing-masing posisi yang sudah
dipilih oleh anak-anak, misalkan wasit itu tugasnya seperti ini dan sebagainya, tim itu seperti ini, ofisial seperti ini. Itu hari pertama. Hari kedua atau pertemuan kedua itu saya akan memberikan kebebasan kepada panitia maupun tim. Untuk panitia saya beri arahan untuk membuat skema pertandingan dan tata tertib pertandingan. Apa saja yang harus dibuat untuk supaya berperan sebagai tim. Saya akan memberikan arahan untuk menyusun strategi yang tepat bagaimana timnya bisa memenangkan pertandingan. Itu pertemuan kedua. Untuk pertemuan ketiga dan keempat itu adalah kalau pada BCK itu adalah tahap festivity atau tahap akhir, yaitu bagaimana pertandingan itu dijalankan. Jadi pertemuan ketiga dan keempat itu anak-anak menjalankan pertandingan sesuai skema, sesuai strategi yang sudah disusun pada pertemuan pertama dan kedua. Mungkin seperti itu. Bisa bagaimana? Cukup ya. Oke. Mungkin presentasi pembelajaran berbasis konsep melalui metode sport prediction model atau SEL hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk mungkin bila ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan ke saya pada kesempatan berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.